Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kembali lagi di Damai Indonesiaku dan sekarang saya sudah bersama-sama jamaah dengan tema yang sangat menarik yaitu lisan, mungkin bisa saya ganti sedikit, lisan memaafkan tapi hati masih ada ganjalan, ya gitu ya. Ganjalan utang, jadi bayar dulu dong baru saya maafkan gitu. Nah saya juga bersama jamaah yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dulu ke ibu-ibu yang memakai jilbab kuning. Boleh berdiri Ibu, dikenalkan dulu namanya. Dan silakan diajukan pertanyaan. Siapa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Titin, Pak. Ibu Titin. Dari Bengkulu. Ibu Titin dari Bengkulu. Nah kemarin suasana lebaran Ibu, ada suasana hati yang masih ada ganjalan gak sih Bu waktu kemarin silaturahim meskipun sudah saling maaf-maafan Ibu? Iya. Ada? Mungkin ada sedikit, Pak. Kenapa itu Bu? Ada hutang yang belum terbayar. Kenapa itu Bu? Iya. Ya, alhamdulillah memang kita di Idul Fitri sudah saling maafkan Pak. Okay. Tetapi tetap masih ada, wah kalau ketemu yang itu, oh ingat lagi gitu. Oh gitu, dan itu nanti akan ditanyakan ya Bu ya? Iya Pak. Bagaimana mengelola hati? Mengelola hati. Masya Allah, silakan Ibu, silakan Ibu. Sampai sekarang masih ingat. Ya. Terima kasih, izin Pak Ustadz saya bertanya. Mengenai hal-hal yang sudah kita bahas, Pak Ustadz bahas juga tadi, alhamdulillah sangat menyentuh hati kami, apalagi di hari yang fitri ini kita sudah saling memaafkan, tetapi tetap aja ada hati yang terluka. Kayak sinetron ini Bu ya? Iya, okay. Tapi insya Allah dengan adanya pencerahan dari Ustadz ini, kita ingin belajar juga Ustadz dari apa yang sudah kita alami selama ini. Ya. Nah Ustadz saya di sini sedikit bertanya, saya sudah memaafkannya, tetapi masih ada rasa sedih Ustadz. Yang apa ya, bukan tidak memaafkan, tapi masih ada rasa sedihnya kalau mengingat seperti itu. Nah bagaimana saya bisa menghilangkan rasa sedih itu kepada hal-hal yang saya rasakan dan apakah itu merupakan dosa bagi diri saya sendiri, itu saja Ustadz. Untuk yang lain mungkin mereka sudah memaafkan saya atau saya sudah memaafkan. Tapi yang terganggu di otak saya itu, apakah saya berdosa pada diri saya sendiri kalau hal ini tetap saya ada di pikiran saya. Hanya itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Amin, baik terima kasih. Boleh Ustadz menemani saya di bawah sini ketika sudah memaafkan tapi hati masih tersakiti begitu ya Pak. Apakah itu akan mendapatkan dosa bagi ibu ini? Silakan Ustaz. Ya memang itu manusiawi ya Bu, apalagi emak-emak kan. Ya saya paham lah Bu, walaupun saya bukan emak-emak Bu. Tapi begini Bu, saya mau cerita boleh Bu? Rasulullah tuh dulu dizolimi sebegitu zolimnya oleh kaum kafir Quraisy. Dizolimi, ditumpahkan kotoran unta di kepalanya, ditumpahkan jerawan unta ketika sedang sujud depan Ka'bah. Ya, diboikot segala macam hal-hal yang menyakiti hati. Ketika kejadian Futuh Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan, orang kafir nggak bisa melawan sama sekali. Para sahabat berteriak, "Hadza yaumul malhamah." Ini harinya perang besar, harinya balas dendam. 10.000 orang masuk ke Mekah nggak ada yang lawan, semua sudah pasrah. Itu musuh-musuh tuh abu-abuan ya Bu ya, Abu Sofyan ya semua itu ya. Abu Janda nggak ada tapi ya. Ya, itu semua mereka ketakutan, wah ini bakal ditebas nih, bakal habis kita nih. Semua semangat, sahabat semangat, inilah hari balas dendam, pertempuran besar. Tapi apa jawab Rasulullah SAW, Bu? Orang yang paling begitu disakiti. Bukan, ini bukan harinya balas dendam. Hadza yaumul marhamah. Inilah harinya kasih sayang. Ini harinya pengampunan. Rasul kita mencontohkan sebegitunya beliau dizolimi. Tidak hanya dengan kata-kata Bu, dilempari kotoran, dilempari jeroan, diboikot segala macam. Sampai kadang sudah beberapa minggu tidak ketemu makanan, hanya makan alang-ilalang. Harusnya dengan sebegitu kekuasaan yang besar, beliau bisa, ini penggal. Tidak, inilah harinya kasih sayang. Bahkan musuh besar beliau, siapa? Abu Sofyan, yang harusnya beliau habisi. Tapi kata beliau, semua penduduk Mekah yang masuk ke dalam Ka'bah, dia aman. Ya, semua orang Mekah yang masuk ke rumah Abu Sofyan, musuh terbesar beliau, aman. Gara-gara hal itu maka Abu Sufyan masuk Islam.
kemuliaan alak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu pemaaf, maka kita contoh bersama apa yang Rasul kita lakukan. Bisa ya Bu ya? Belajar pelan-pelan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi menjadikan satu motivasi dan juga tuntunan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan qudwah kita.